Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ayu Septiana dari kelompok 2 dengan NPM 20 23 4064 03003 akan menjelaskan bab 4 dengan yang berjudul kesusastraan zaman modern. Apa sih yang dinamakan dengan kesusastraan zaman modern? Sastra zaman modern adalah sastra yang mendapatkan pengaruh barat. Kesusastraan yang zaman modern ini disebut juga sebagai kesusastraan baru. Kesusastraan yang hidup dan berkembang dalam masyarakat baru Indonesia. Periodisasi kesusastraan baru diklarifikasi oleh beberapa tokoh. Di antaranya adalah H.B. Yasin mencangkup kesusastraan yang pada angkatan Balai Pustaka angkatan 20, Balai Baru angkatan 30, ada juga angkatan 45, terus angkatan 66, terus ada mutakhir kesusastraan setelah tahun 1966 sampai sekarang. Nanti angkatan 45 sama angkatan 66 akan dijelaskan dengan teman saya. Saya akan menjelaskan tentang angkatan 20-an. Balai Pustaka, angkatan Balai Pustaka atau bisa juga dikenal sebagai zaman Siti Nurbaya. Sarwadi 2004 atau 24 mengatakan bahwa nama Balai Pustaka merujuk pada dua pengertian, yaitu satu sebagai nama penerbit, yang kedua sebagai suatu nama angkatan dalam sastra Indonesia. Sebagai sebuah penerbit dan angkatan tidak terlepas dari riwayat pendirian Balai Pustaka itu sendiri. Pada akhir abad ke-19, pemerintah banyak membuka sekolah bumi putra dengan tujuan untuk mendidik pegawai rendahan yang membutuhkan oleh pemerintah Belanda. Akan tetapi sekolah-sekolah yang tidak diharapkan akan tumbuh dan berkembang justru berkembang makin pesat. Banyak masyarakat yang pandai membaca dan menulis. Terus adapun hal-hal yang diusahakan oleh Balai Pustaka adalah yang ke-1, membukukan cerita-cerita rakyat atau dongeng-dongeng yang tersebar di kalangan rakyat. Jika tidak dibukukan, lama-kelamaan akan hilang. Yang kedua, menerjemahkan sastra Eropa yang bermutu dipandang dari segi sastra. Dengan demikian kita juga dapat berkenalan dengan kesusastraan asing. Yang ketiga, menerbitkan karangan-karangan asli yang ditulis oleh bangsa Indonesia seperti Azab dan Sengsara, Siti Nurbaya, dan lain-lain. Yang keempat, menerbitkan buku-buku bacaan sehat bagi rakyat Indonesia. Yang kelima, menerbitkan majalah dalam bahasa daerah, antara lain Panji Pustaka bahasa Melayu, Kejawen bahasa Jawa, dan Parahyangan bahasa Sunda. Terus prosa angkatan Balai Pustaka 20-an, jenis sastra prode ini terutama adalah roman dan juga cerita pendek. Ada juga ciri-ciri roman angkatan 20-an. Ini terbagi pada dua ciri, yaitu struktur estetik dan ciri ekstra estetik. Umum memahami lebih lanjut dapat dilihat pada penjelasan berikut ini. Ciri-ciri struktur estetik
Yang pertama ada gaya bahasa, mempergunakan perempuan klise, pepatah-pepatah dan peribahasa. Yang kedua ada alur Roma sebagai besar alur lurus dan juga yang mempergunakan alur sorot balik tetapi sedikit, misalnya ajab dan sengsara. Yang ketiga ada teknik penokohan dan perwatakan banyak. Ada deskripsi fisik, yaitu tokoh-tokohnya berwatak datar. Terus ada pusat umum, mempergunakan metode orang ketiga yang bersifat pelaku cerita, diperlakukan seperti boneka, dan juga pusat pengisahan dengan metode orang. Yang kelima banyak digresi, yaitu banyak sisipan peristiwa yang tidak langsung berhubungan dengan inti cerita seperti uraian adat, dongeng-dongeng, syair, dan pantun nasihat. Yang keenam ada yang ketujuh bercorak romantis, menarik diri dari masalah kehidupan sehari-hari yang menekan. Terus ada ciri-ciri ekstra estetik. Yang pertama bermasalah adat, terutama masalah adat kawin, paksa, pemaduan, dan sebagainya. Yang kedua pertentangan paham atau kaum tua dengan kaum muda. Yang ketiga latar cerita, pada umumnya latar daerah, pedesaan, dan kehidupan daerah, anugerah analisa langsung. Yang keempat ada cerita bermain di zaman sekarang, bukan di tempat dan zaman antah berantah. Yang kelima cita-cita kebangsaan belum dipermasalahkan, masalah masih bersifat kedaerahan. Terus Nursultan Iskandar merupakan pengarang yang paling produktif dalam angkatan Balai Pustaka. Yang kedua ada Abdul Muis terkenal karena roman yang berjudul Salah Asuhan. Yang ketiga ada Ramah Musli merupakan penulis Siti Nurbaya yang telah menjadi ikon pengangkatan Balai Pustaka. Contoh puisi Balai Pustaka: bukankah beta berpijak bunga, mulai hidup menuju makam, setiap saat disimbur sukar bermandi, darah dicucurkan dendam. Yang kedua ada angkatan 30-an, menyebutkan bahwa pada angkatan Pujangga Baru kesusastraan Indonesia banyak dipengaruhi oleh karya sastra dalam bahasa Belanda, baik dalam bentuk puisi maupun dalam bentuk prosa. Pada saat dibentuknya Angkatan Pujangga Baru pertama kali dipimpin oleh Esti Takdir Alisjahbana. Kemudian pada 26 Juni 1933 terbitlah sebuah majalah yang dinamakan Pujangga Baru yang terbit dalam jangka waktu sebulan sekali dan terbesar luas di kalangan sastrawan dan masyarakat terpelajar waktu itu. Majalah tersebut dijadikan sebagai wadah bagi teman-teman yang sealiran dengan mereka untuk mencurahkan rasa hati yang meluap-luap. Majalah Pujangga Baru dihentikan penerbitannya pada tahun 1942 karena dilarang oleh pemerintah Jepang yang tengah menduduki Indonesia. Namun pada tahun 1949 diterbitkan kembali sampai dengan 1953. Pengertian Angkatan Pujangga Baru. Angkatan Pujangga Baru adalah penggolongan sastrawan yang terbesar di tanah air yang bersama-sama menerbitkan majalah sendiri yang bernama Pujangga Baru. Tahun 1933 merupakan tahun terbitnya majalah Pujangga Baru. Tokoh-tokoh yang
berperan membentuk majalah pujangga baru adalah ada 3. Yang ke-1 ada Sultan Takdir Alis Jahbana, yang kedua ada Amin Pane, yang ketiga Amir Hamzah. Terus konsep Angkatan Pujangga Baru. Angkatan Pujangga Baru memiliki 2 konsep, yaitu yang pertama konsep pembaharuan yang berorientasi di barat, yang kedua konsep pembaharuan yang berorientasi ke timur. Sifat-sifat kesusastraan Angkatan Pujangga Baru. Secara umum, kesusastraan Angkatan Pujangga Baru memiliki sifat-sifat sebagai berikut. Sifat-sifat Pujangga Baru ada 3. Yang pertama, personalan adat yang bersifat kedaerahan diganti dengan personalan yang lebih umum bersifat nasional. Jadi kalau misalnya yang modern itu personalan adat yang bersifat kedaerahan diganti menjadi sebuah sifat yang nasional. Kayak sekarang, bentuk dan istilah karangan. Yang kedua ada bentuk dan istilah karangan tumbuh dan berubah sesuai dengan perkembangan zaman. Berarti dari zaman ke zaman akan berubah. Yang ketiga ada tiap-tiap karangan masalah. Terus ada pengarang Angkatan Pujangga Baru ini merasa tidak puas dengan bentuk-bentuk puisi Indonesia karena menurut pandangan mereka puisi lama Indonesia kurang mampu untuk menampilkan perasaan pengarang semurni-murninya dan terlalu terikat oleh syarat-syarat tertentu. Perasaan yang hendak dilukiskan menjadi kabur, dikalahkan oleh peraturan-peraturan yang ada. Rasa tidak puas ini diungkapkan oleh Rustam Effendi dalam sejaknya di bawah ini. Bukan beta pijak berperi, pandai mengubah madahan syair. Bukan beta budak negeri, mesti menurut undangan air. Syarat-syarat saya mukiri, untai rangkaian sekolah lama. Beta bangun, beta singkiri, sebab laguku menurut Sukma. Bukan beta bijak berlagu, dapat melemah bingkaian pantun. Bukan beta berbuat baru, hanya mendengar bisikan alun. Udahlah ya, Sa. Pembaruan prosa pada Angkatan Pujangga Baru lebih pada bentuk bahasa dan tema penceritaannya. Secara umum, perkembangan prosa pada masa Angkatan Pujangga Baru ini ciri-cirinya antara lain: 1. Bahasa yang dipakai adalah bahasa Indonesia modern. Yang kedua, temanya tidak hanya tentang adat atau kawin paksa. Yang ketiga, pembaharuan drama di Indonesia pada masa Pujangga Baru merupakan kelahiran drama tulis. Waalaikumsalam. Saya akhiri pemateri dari keempat dan akan dilanjutkan dengan teman saya, Resa. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makasih, Bu.